kembali lagi bersama Kak Dewi dan Kak Mary. Nah, hari ini sebelum kita datang beribadah kepada Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh diberikan kesempatan untuk sekali lagi beribadah kepadamu. Ini setiap kami Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan ibadah kami sampai dengan berakhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap memuji-Mu. Amin. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah Aku adalah keunikan. Dan passwordnya Aku adalah keajaiban. Yeay. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Yeay, setiap kita istimewa di dalam Tuhan. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat lagu pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa Yesus sayang kepada setiap kita. Yesus sayang padaku, Ia panggil marilah untuk jadi anaknya, turut tapak kakinya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau mengasihi setiap kami. Engkau sayang kepada setiap kami Tuhan. Ini kami, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang menjadi isi hati-Mu sampai kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wah, saatnya dengar-dengaran nih bersama Kak Lini. Shalom adik-adik. Hari ini kakak mempunyai buku yang spesial buat adik-adik. Siapa di sini kalau sebelum bobo dibacain buku cerita? Oh, kamu juga ya. Nah, hari ini kakak juga akan menceritakan sesuatu kepada adik-adik. Pasti adik-adik suka ceritanya. Nah, cerita itu ada di dalam buku ini adik-adik. Yuk kita baca sama-sama judulnya. God Made Me Unique. Penasaran? Kita mulai ya. Nah, ini dia halaman pertama. Di sini dikatakan
Tuhan membentuk aku. Ini gambar apa adik-adik? Gambar orang yang sedang membentuk sesuatu. Nah, ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar bayi dalam kandungan. Nah, kita baca ayatnya sama-sama ya. Di dalam Mazmur 139 ayat 13. Bunyinya, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dari ayat ini kita tahu adik-adik bahwa Tuhan yang membentuk, menenun kita dalam kandungan ibu. Setiap kita mempunyai bentuk yang berbeda-beda, bukan? Ada yang matanya sipit, mata besar, ada yang hidung mancung, hidung pesek, muka bulat, muka oval, kulit coklat, kulit kuning, kulit putih. Ada yang rambutnya lurus, rambut keriting. Ada juga yang rambut ikal dan sebagainya. Tahukah adik-adik siapa yang membentuk semuanya itu? Di dalam ayat ini mengatakan bahwa Tuhanlah yang membentuk kita. Nah, kita buka lagi halaman berikutnya. Nah, dan tahukah kamu bahwa tubuh yang Tuhan bentuk semuanya tidak ada yang sama loh adik-adik. Lihat ini. Setiap orang tidak ada yang sama. Kita semua berbeda. Misalnya, si A. Adakah wajah yang sama persis seperti si A? Atau tai lalatnya jumlahnya sama persis dan letaknya juga sama? Nggak ada kan adik-adik? Nah, kalaupun ada yang kembar, pasti ada yang berbeda juga adik-adik. Bahkan orang kembar pun berbeda. Kok bisa ya? Iya, itulah hebatnya Tuhan menciptakan kita adik-adik. Tidak ada bentuk tubuh maupun wajah yang sama persis di dunia ini. Itulah buktinya bahwa Tuhan menciptakan kita dengan sangat spesial. Dengan kata lain, kita adalah keunikan yang Tuhan ciptakan. Unik itu artinya sesuatu yang tidak sama dengan yang lain. Maka unik itu juga kita sebut spesial. Jadi adik-adik, karena kita sudah tahu bahwa kita ini adalah keunikan yang dibuat oleh Tuhan, kita harus bersyukur ya atas apa yang Tuhan berikan. Jangan menyesali diri atau membandingkan dengan orang lain. Misalnya begini, kenapa ya hidungku tidak sama seperti si B? Kenapa ya hidungku kurang mancung? Aduh, aku malu. Atau, aduh rambutku jelek sekali, aku harus menutupi rambutku ini. Atau, aduh mataku sipit, aku gak berani keluar rumah. Nah, no. Jangan begitu ya adik-adik. Ingat baik-baik, kalau kita itu adalah keunikan. Kita harus bersyukur adik-adik atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Lihat ini adik-adik, kita baca ya. Ayo bersyukur karena kamu spesial. Ini adalah tindakan yang benar. Kalau membandingkan diri atau tidak bersyukur, itu adalah sikap yang salah adik-adik. Nah, kita buka lagi ya. Ternyata masih ada lagi loh ceritanya. Ini dia adik-adik. Nah, kita baca ya. Tuhan mau kamu mengasihi tubuhmu yang sudah Tuhan ciptakan dan menerima dirimu apa adanya. Segala yang Tuhan ciptakan itu baik. Ayo bangga karena tidak ada orang yang sama persis dengan kita loh.
Kita itu adalah keunikan, dan Tuhan Yesus mengasihi kita. Ia juga mengasihi tubuh kita yang Ia buat sendiri, dan Tuhan mau kamu mengasihi tubuhmu juga. Nah, adik-adik, bukan cuma tubuh kita yang dibentuk dan dijadikan oleh Allah, tetapi Tuhan juga menaruh sifat khas dalam diri kita masing-masing. Nah, buktinya tidak ada seorang pun yang mempunyai sifat yang sama persis dengan kita. Misalnya si A, dia orang yang pandai bergaul, tetapi si B, dia agak pendiam, tetapi pintar. Mungkin si C, orangnya sangat rapi dan teratur. Nah, kalau kita lihat, pasti tidak ada sifat yang sama persis ya. Wah, sifat dan karakter setiap orang tidak ada yang sama ya. Semua memiliki kelebihan masing-masing adik-adik. Orang yang pandai bergaul, tentu dia akan punya banyak teman. Tetapi bukan berarti orang yang pendiam tidak berguna. Orang yang pendiam juga punya kelebihan lain loh. Misalnya, dia bisa menjadi pendengar yang baik buat temannya. Betul kan? Dengan mengetahui ini semua, kakak katakan kepada adik-adik bahwa tidak ada orang yang bodoh di dunia ini. Jika kamu pernah mendengar hal itu atau kamu pernah diejek, itu tidak benar adik-adik. Tidak ada orang yang bodoh, tetapi Tuhan memberikan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, lihat ini adik-adik. Semua manusia diciptakan mempunyai kemampuan dan karunia yang berbeda-beda. Misalnya, ada temanmu yang tidak terlalu pandai dalam matematika, tetapi dia pandai menari. Dia bisa seni. Itu contoh ya adik-adik. Sekali lagi, tidak ada yang bodoh, tetapi semua punya kemampuan yang berbeda. Punya kemampuan yang berbeda bukan berarti kita tidak belajar ya adik-adik untuk menjadi lebih baik. Misalnya anak yang pendiam, ayo belajar untuk bergaul dengan teman-temanmu. Atau anak yang banyak bicara, ayo belajar tenang. Kita semua bisa belajar lebih baik lagi. Nah, sekarang kita sudah tahu kan kalau kita adalah keunikan. Yuk kita berdoa adik-adik untuk bersyukur kepada Tuhan. Semua lipat tangan, tutup matanya. Bilang sama Tuhan begini ya, ikutin kakak berdoa. Terima kasih Tuhan untuk rambutku yang, mataku yang, kulitku yang berwarna. Aku bersyukur Tuhan, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas apapun yang Tuhan berikan. Aku bersyukur, baik itu bentuk tubuhku, baik itu sifat khasku. Aku bersyukur Tuhan, karena semua yang Tuhan berikan adalah keunikan dan aku diciptakan dengan sangat istimewa dan sangat spesial. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku tidak mau lagi menyesali diri atau membandingkan dengan orang lain. Ajar aku Tuhan untuk bangga memiliki semua yang sudah Tuhan berikan dalam hidupku. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalannya masih sama dengan minggu lalu. Adik-adik ada yang sudah hafal belum? Di dalam Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Nah, kamu ulangi di rumah ya. Nah, sudah selesai nih firman Tuhan hari ini. Kita mau doa berkat yuk. Semuanya angkat tangannya. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai adik-adik semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat ini diucapkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.